Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang rasanya kita bisa dapat berkumpul lagi di sini. Baik Bapak Ibu yang datang pada hari ini maupun yang bergabung via Zoom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti pada pagi hari ini. Sebelum kita hari ini akan memuji mulia nama Tuhan dan terlebih nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya yakin bahwa masing-masing dari kita akan dikuatkan. Mari kita mulai awal ibadah kita dengan naikkan pujian Kuada sebagaimana Kuada. Anugerah
Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau kami anak-anak-Mu ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau datang untuk meninggikan, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Berterima kasih juga bahwa hamba-Mu telah tiba di tempat ini. Sebentar lagi dia akan memaparkan firman-Mu. Engkau berkati juga ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum duduk boleh beri sapa kiri kanan, kasih senyum terhangat. Yesus baik, amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu kita akan lanjutkan pujian kita akan naikkan suatu pujian mungkin yang sederhana sebenarnya, liriknya sederhana banget. Lagu dari Opayo yang dibagikan kita juga, kasih setiamu Tuhan, amin. Kasih setiamu Tuhan, tak kamu Bapak Ibu, kita mau memuji untuk memuliakan nama Tuhan. Kita masih memunyikan pujian, mungkin saya izinkan Bapak Ibu untuk boleh duduk dulu. Kita nyanyikan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu, mungkin setelah ini saya akan buka ruang kesaksian untuk Kak Rachel dan Kak Meda, tapi sebelumnya kita akan mau memujikan nama Tuhan oleh darah anak domba. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita dapat bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya harapan dakwah kita. Tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Saya buka ruang kesaksian untuk Kak Rachel dan Kak Meda. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Seneng ya kita ada di sini lagi sepi banget di Jakarta. Kita bisa menikmati akan berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Saya nggak sendiri, saya bawa murid saya namanya Rachel. Rachel akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh siapa, Rach? Frankie Kuncoro. Oke, diciptakan oleh Pastor Frankie Kuncoro, dan hari ini terima kasih untuk kesempatannya. Saya bersyukur banget kalau di tempat ini, kayak tadi kan yang mimpin dari youth ya, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk setiap generasi, setiap orang dapat opportunity, dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanti kita mau nyanyi 2 lagu, tapi yang pertama Rachel akan menyanyikan lagunya yang nanti dia jelasin sendiri. Silakan Rach. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Nama saya Rachel Ray. Saya bersyukur pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Jadinya saya akan menyanyikan single saya yang berjudul Berkata Durga. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa di balik persoalan ada keajaiban Tuhan.
Di balik air mata ada berkata tuturga. Amin. Semoga jadi sukses dan jadi berkat kepada Tuhan. Amin. Oke, terima kasih dan selamat menikmati lagunya. Bapa, bahwa ku melihat sepertimu melihat hidup ini. Kini aku sadari di balik badai ada berkat menanti. Dulu ku tak mengerti, kini aku sadari betapa kau baik bagiku. Dulu yang ku banggakan, kini telah ku tinggalkan, sebab kau Bapa yang terbaik. Di balik air mata ada berkat tak terduga. Di balik persoalan ada keajaiban Tuhan. Kini ku mengenalmu, bukan lagi kata orang. Sungguh kau Bapa, Bapa yang terbaik. Bapa, bahwa ku melihat sepertimu melihat hidup ini. Kini aku sadari di balik badai ada berkat menanti. Di balik air mata ada berkat tak terduga. Di balik persoalan ada keajaiban Tuhan. Kini ku mengenalmu, bukan lagi kata orang. Sungguh kau Bapa, Bapa yang terbaik. Di balik air mata ada berkat tak terduga. Di balik persoalan ada keajaiban Tuhan. Kini ku mengenalmu, bukan lagi kata orang. Sungguh kau Bapa, Bapa yang terbaik. Sungguh kau Bapa, Bapa yang terbaik. Dulu ku tak mengerti, kini aku sadari betapa kau baik bagiku. Dulu yang ku banggakan,
Puji Tuhan. Dan ini lagu yang kedua, saya percaya di setiap musim kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita karena Dia Allah Immanuel yang menyertai kita dalam kelebihan, kekurangan setiap kita. Saya percaya banget bahwa kasih Tuhan itu gak pernah berhenti bagi setiap kita, dan ini lagu yang mau kita nyanyikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua terberkati oleh tadi pujian yang disampaikan oleh Rachel dan Kamedat. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, udah saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian. Boleh banyak hal terjadi dalam hidup kita, banyak hal yang mencoba untuk memisahkan kita sama Tuhan. Tapi satu yang pasti yang menjadi kuat kita juga, bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap
kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tiap hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu, saya undang teman-teman berdiri. Kita akan menyanyikan dari Allah. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang siapapun dalam firman takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Engkaulah Raja di atas segala raja. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami bersujud Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan. Engkaulah yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini di tempat ini. Kami percaya Tuhan
Setiap kali kami berkumpul di tempat ini, 2 atau 3 orang, Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Bapa. Kami juga bersyukur berterima kasih di mana anak-anak-Mu, Mega Kaung Tuhan bersama temannya Rachel telah menyaksikan betapa kasih-Mu besar bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan diberi Tuhan Yesus kemudahan di setiap pekerjaan, di setiap pelayanan. Engkau selalu menyertai mereka. Berikan mereka jodoh yang terbaik di dalam nama Yesus. Biar mereka semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau di dalam melayani-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba-Mu Heri Sondah Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru setiap hari. Penuhi hamba-Mu ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan, menusuk hati kami yang paling dalam. Dan kami diubahkan lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam satu himpunan yang luar biasa, himpunan yang diberkati, himpunan yang ditolong Tuhan. Saya sungguh percaya kita semua ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Tante Melani yang boleh mempercayakan saya bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara beribadah, bahkan dapat melayani dengan firman Allah. Ini merupakan satu kehormatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dengan tema yang sama di bulan ini, mari kita akan membuka 1 Korintus pasal yang ke-1. 1 Korintus pasal yang pertama kita akan lihat mulai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, firman Allah, kalau sudah ketemu bisa katakan amin. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Puji Tuhan Bapak Ibu, cukup sampai di sana. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan akan kasih setia Tuhan, akan anugerah Tuhan yang Tuhan letakkan bagi kita pada kesempatan saat ini untuk dapat bersama-sama. Dalam sebulan ini kita banyak mendengar, kita banyak mengetahui tentang apa rahasia daripada 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan seterusnya, tentang hidup sehati sepikir. Kalau ada sesuatu yang diletakkan melalui Ibu Gembala dalam pelayanan, bahwa setiap pribadi kita yang hadir pada kesempatan ini untuk membuat pola pikiran kita, cara hidup pribadi kita, untuk menjadi sepikir, sehati sepikir, seia sekata. Berarti Allah kita di dalam Kristus Yesus memiliki rencana yang baik untuk membuat hidup kita, mempola hidup pribadi kita, supaya kita sehati sepikir, supaya kita dipersatukan lebih erat lagi dalam satu kehidupan duniawi, dan kita menjadi manusia rohani yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kita 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang 10 di situ dikatakan supaya kamu seia sekata
kata dan jangan ada perpecahan. Kita sudah tahu bersama tentang kata ini, supaya kita itu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Jangan ada perselisihan, jangan ada beda pendapat. Apakah dalam satu bagian kita bisa beda pendapat? Bisa. Dalam satu rumah, dalam satu kelompok, dalam satu persahabatan kita bisa beda pendapat. Tapi dalam konteks pelayanan ini, untuk menuju gereja yang dewasa, gereja yang sempurna, kita harus seia sekata mencapai tujuan yang sempurna di dalam Kristus Yesus, supaya kita tidak terpecah. Ada beberapa bagian di dalam firman Allah yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu tentang situasi tidak sepakat, situasi perpecahan, situasi yang dikatakan perselisihan yang terjadi sehingga tidak ada seia sekata di sana. Mari kita akan mulai di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18, mari kita akan mulai dari ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi. Berbalas-balaskan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja ini pun jatuh kepadanya. Coba perhatikan 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Siapa tidak kenal Daud? Daud dan Saul itu. Saul itu mertuanya. Itu papanya. Dengan kekuatan Saul, Daud itu dipercayakan menjadi pemimpin prajurit. Ketika Saul mengutus Daud untuk mengalahkan musuh, Daud pulang dengan kemenangan. Ketika Daud pergi ke satu daerah kerajaan dan Saul katakan kalahkan kerajaan itu, Daud pulang dengan membawa kemenangan. Dan itu berlanjut terus-menerus sampai pada satu saat gemparlah nama Daud. Dan muncul dari segala kota, kata firman Allah, perempuan-perempuan keluar mengidolakan Daud. Wow, hebat. Ini dia orang yang dicari. Saul itu mengalahkan musuh beribu-ribu. Daud mengalahkan musuh berpuluh-puluh ribu. Dua-dua hebat mengalahkan musuh. Tapi jumlahnya berbeda. Dan itu dalam bentuk nyanyian. Itu dalam bentuk pengagungan, ucapan syukur. Dan mulai terarah kepada Daud. Bahwa Daud lebih hebat daripada Saul. Rupanya hal ini dilihat oleh Saul, mertua daripada Daud. Dan kata firman Allah, hati Saul mulai tidak enak. Timbul amarah. Dan mulai hari itu timbul kedengkian, kata firman Allah. Hari itu timbul kecemburuan. Hari itu muncul ketidaksukaan Saul kepada Daud. Hari itu muncul rasa dendam, iri hati akan keberhasilan Daud. Seharusnya seorang ayah berkata, puji Tuhan nak,
Engkau diberkati, engkau dipakai Tuhan. Bukankah kita orang tua kalau anak kita berhasil, maaf, entar lagi pembagian raport bagi yang masih sekolah. Orang tua akan berkata, muat lagi di wall. Anak saya lihat nilainya. Saya gangguin kepada anak saya. Bagaimana? Oh, kalau papa hebat. Matematika papa tidak pernah dapat 6. 7 ke atas enggak, 5. Ketawa anak saya. Hebat kamu. Luar biasa. Rasa bangga bukan? Coba kalau anak kita tampil. Ada orang tuanya di sini yang memperhatikan anaknya tampil pimpin pujian. Maaf, pemain drum tidak menarik. Ayahnya, ibunya, orang tua memperhatikan song leader dan singers. Wow, puji Tuhan, anak saya dipakai Tuhan. Apalagi gebetannya lihat, wow, keren juga tuh orang. Ada kebanggaan. Amin. Kalau anak saya tampil di sekolah, dari puluhan anak, mata saya tidak tertuju pada anak yang lain. Ambil tempat yang tepat, kemudian khusus dia, yang lain tidak menarik. Betul? Itu sifat kita. Kita ingin kerjakan itu, kebanggaan kita kepada anak kita. Tapi bagi Saul tidak. Ketika dia lihat anaknya timbul sesuatu yang berbeda dengan dia, lebih hebat, timbul kedengkian. Bukankah ini ada pemecah di sana? Ada perselisihan. Persaingan yang tidak sehat. Kata firman Allah, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Saya kelas 1, kelas 2 di Cianjur. Pada waktu saya kelas 1, mengingat beliau hamba Tuhan, Om Joyo, mengajar. Dan itu tidak akan pernah saya lupa seumur hidup saya. Hari itu Om Yoyo mengajar pelajaran Roh Kudus. Mulai jam 7 pagi kami duduk. Om Yoyo masuk dan mulai mengajar tentang Roh Kudus. Dari perasaan, situasi, saya sudah mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tidak pernah selama saya mengikuti pelajaran di sekolah Alkitab, selesai pelajaran ada altar call. Jam belum selesai, Om Yoyo minta meja kursi dimundurkan. Ayo siswa-siswi maju, siswi sebelah, siswa sebelah. Ayo kita menyembah Tuhan. Ini kata beliau. Sementara menyembah Tuhan, saya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Om Yoyo masih di depan, kami di bawah. Berdiri dan mulai menyembah Tuhan. Iseng-iseng mata saya terbuka. Ada apa ini? Lihat-lihat gini, oh Tuhan, kok suasananya beda. Saya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Lagi menyembah Tuhan, saya dengar puk di samping saya, oh Tuhan, ada yang jatuh. Teman saya di depan, di samping saya jatuh. Saya lihat siswi ada yang jatuh. Tapi saudara, mata saya tertuju kepada Om. Om masih di depan. Tapi orang mulai jatuh-jatuh. Jujur, saya belum pernah lihat ini. Apa ini? Untuk mengantisipasi saya jatuh, saya mundurkan kaki saya ke belakang. Tidak begini, hanya mundurkan sedikit. Supaya kalau jatuh kan masih ada kuda-kudanya. Saya lihat Om Yoyo, tapi hati saya mulai menyembah Tuhan.
Saya tidak tahu lagi, ternyata saya salah satu orang yang jatuh lagi. Nggak tahu tuh bagaimana caranya. Jujur, setelah pelajaran itu, rasa lapar pun tidak ada. Kalau angkatan saya ingat peristiwa itu, hari itu kami lebih suka berdoa menyembah Tuhan setelah pelajaran Roh Kudus. Sepanjang hari kami masuk ruangan doa dan mulai menyembah Tuhan. Dampak dari pagi itu. Setelah itu wajar dong saya bertanya. Kenapa itu terjadi Tuhan? Siapa tidak kenal hamba Tuhan Om Yoyo? Karismanya, daya tariknya. Kemudian setelah kelas 1, saya ditempatkan di Cianjur, tepatnya di rumahnya Om Yoyo. Baru saya tahu, banyak orang tidak perhatikan mungkin. Kalau Om Yoyo penginjilan ke satu daerah, selesai ibadah sore, Om Yoyo akan ke kamar belakang. Kalau ke Manado jam hari Selasa, selesai kebaktian sore, ke kamar belakang. Nanti keluar jam hari Selasa subuh, langsung di mobil dan berangkat. Masih dengan pakaian yang sama. Oh, ini rahasianya. Saya bertanya kepada Tuhan, apa rahasianya? Rupanya ini rahasianya. Capek-capek pelayanan dari Jakarta pulang, ikut doa semalaman. Tidak mampir kamar, langsung pergi ke rumah belakang, langsung berdoa bersama jemaat. Oh, ini rahasianya. Ada di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan memakai hamba Tuhan. Biarlah itu juga bisa saya alami. Ada kadangkala di hati kita, pikiran kita, kalau kita melihat orang lain dipakai Tuhan lebih baik, apa pandangan kita? Marah. Apa pandangan kita? Iri hati. Kenapa dia? Kenapa saya? Saul berbeda. Dia melihat dari sisi negatifnya dan dia berkata, ini saingan. Kalau ada yang dipakai Tuhan, saya akan berkata puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan gerakkan dalam hidup pribadi kita melalui teman kita dan kemudian menasihati kita. Atau menasihati orang lain bukan melalui kita dan orang lain itu dimenangkan. Kita tidak boleh berkata kenapa harus melalui dia. Disinilah kita harus meletakkan rasa sehati sepikir. Ini adalah rencana Tuhan untuk memenangkan orang itu. Kadangkala kita biarkan, kita lihat ini satu momen, ini mencelakakan saya, akan menggeser saya. Kok saya tidak terpakai? Jangan biarkan rasa dengki, perselisihan itu akan menghancurkan kesepakatan kita antara kita dengan Tuhan. Mari kita lihat pada bagian yang lain dalam kitab atau Injil Lukas. Pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal 15. Kalau menyebut kitab atau Injil ini, kita akan teringat atau langsung memperhatikan satu judul yang sangat terkenal, perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita akan lihat mulai ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, kata firman Allah. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau tentang anak bungsu ini, dia kembali, puji Tuhan. Pada waktu dia pergi, dicaci maki. Tapi pada waktu dia kembali, sebelum dia kembali, ayahnya menunggu. Orang tua, maaf, kalau ada anak-anak yang dianggap tanda petik mulai terhilang, apakah kita akan berkata, masa bodoh? Kamu jadi apa di luar terserah. Betul? Enggak. Hati Bapa, hati Ibu. Dia ingin anaknya baik-baik. Satu waktu anak kakak saya, pada waktu sebelum dia meninggal, waktu saya belum menikah, dia diajak oleh temannya merantau ke Jakarta. Dia hanya katakan, Ker, saya mau ke Jakarta. Di tahun 80 kali itu. Sekitar situlah. Oh iya, naik apa? Naik kapal barang. Wah, kapal barang itu 2 mingguan dari Manado, atau hampir 3 minggu kali. Pokoknya kalau dari tempat kita kamu berdiri, kamu lihat itu di belakang dan pulau Manado Tua, itu mungkin itu kapal lewat situ. Nanti sore, Mami pulang kerja dari kantor tanya, mana sebut nama? Oh, saya bingung. Jawab apa ini? Tenang, sore. Mami saya masuk ke kamarnya. Mana dia? Saya tidak menjawab. Saya hanya pergi ke jendela belakang. Mami saya katakan, mana kakakmu? Mana si namanya? Saya hanya tunjuk dengan jari. Di sana. Oh Tuhan. Ibu bingung. Mana? Itu di sana. Itu menunjukkannya bukan begini. Tapi kalau jarinya nunjuk begini berarti jauh. Di sana. Sekarang ada di kapal barang menuju Jakarta. Mami nangis. Papi datang, Mami katakan, kembalikan anak saya. Mau merantau, ibu tetap hatinya kepada anaknya. Kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan dan dia kembali kepada Tuhan, kita sambut apa tidak? Atau dengan tanda petik, jangan-jangan, ketidaktulusan itu ada. Atau kita akan berkata, dia telah melakukan ini, seperti anak yang sulung ini berkata kepada ayahnya. Marah dia.
Dia tidak ingin adiknya kembali. Dia ingin adiknya hidup di dalam dosa dan tidak menerima keselamatan, perbaikan hidup. Tapi ayahnya menunggu dia. Ketika dia kembali, ini hati ayah. Kadangkala kedengkian, kemarahan akan menghambat orang lain datang kepada Tuhan. Kita tidak ingin seperti Saul melihat Daud dia berprestasi. Kita tidak ingin melihat Saul tidak ingin melihat Daud supaya dia terus mengalahkan musuh. Jadilah hati bapa yang memiliki hati upaya anaknya boleh datang kembali. Dan hati kita bersuka cita. Tidak ada kedengkian dan kemarahan di sana. Tapi hati anak sulung ini, dia tidak menemukan ada seia sekata dengan bapaknya. Tidak punya seide dengan papanya. Tinggal satu rumah. Tapi tidak seia sekata. Bukankah kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu kembali? Kalau kita membiarkan hati ini, pribadi ini, dalam perpecahan, tidak ada sia sekata, tidak akan ada orang yang datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa seia sekata dan tidak ada perselisihan? Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Ayat ini paling disukai, termasuk saya. Salah satu ayat yang disukai, Injil Matius 18, kita lihat bersama ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di hari-hari ini akan teruji suami istri. Ketika asisten kita tidak ada, kayak amburadul di rumah, sepakat tidak. Siapa yang nyuci, siapa yang gosok, siapa yang masak. Kok saya sih? Biasanya jam begini saya sudah minum kopi. Saya sengaja bawa handphone. Duduk lihat TikTok terus. Suami mukanya mulai senyum. Ngapain sih? Kok jam begini belum masak? Sabar. Belum selesai video pendeknya, masih ada beberapa lagi. Begini terus habis 5 jam. Nanti di hari-hari ini, nanti pulang bukan sekarang. Kok selimutnya belum dilipat sih? Berantakan amat. Itu di sana. Dalam konteks berumah tangga. Kalau kita tidak sepakat ada perselisihan di sana. Saya itu penggemar kopi. Penggemar kopi. Sejak menikah, istri saya katakan kurangi Pak ya. Kopi hitam cocok. Bagus. Tapi tanpa gula. Aduh, udah pahit lagi.
tambah kopi hitam. Aduh, terasanya di sini belum pernah. Ketika dia coba sejak menikah, pas saya minum kopi hitam itu dan lihat dia manis rasanya. Jadi kalau saya minum kopi hitam, saya lihat dia manis, Ma. Kapan nggak kasih gula? Manis. Mau icipin? Enggak. Lihat saya, pasti manis. Kata ini bersepakat harus ada. Ini konteksnya perselisihan, lagi menyelesaikan persoalan ini. Lalu firman Tuhan katakan, kalau di antara kita tidak ada sepakat, permintaannya tidak akan dikabulkan. Pantas kita doa-doa, hati kita gak benar dengan orang lain. Injil Matius katakan, tinggalkan persembahanmu dan selesaikan dengan orang lain. Dengan orang yang bermasalah denganmu. Benar? Atau kita simpen? Selesaikan, mumpung dia ada di samping. Yang maafkan gua. Betul ya? Dalam rumah tangga ada perbedaan. Saya nggak pernah marah-marah kepada istri. Enggak. Tapi ketika saya bicara kemudian ada beda pendapat, kayaknya nggak akan ketemu nih, saya pikir. Mending diam. Kalau sudah diam, masing-masing cari perkataan lain. Tapi nggak enak. Waktu akan berdoa, nggak enak nih. Saya harus balik. Nggak dikabulkan doa saya. Yang minta maaf. Yang hujan turun, tolong angkat bajunya. Yang maaf ya, tadi agak beda pendapat. Saya berdoa nggak bisa. Saya ingat tinggalkan persembahan. Apa yang akan kamu kerjakan kepada Tuhan, tinggalkan. Baru doa saya akan didengar Tuhan. Biasanya kami langsung berpelukan dan berkata, minta maaf juga ya. Yuk kita doa bareng. Enak kan? Supaya permintaanmu dikabulkan. Bagaimana supaya bisa sehati sepikir? Perhatikan kata sepakat ini. Supaya dalam hidup pribadi kita menurut Mazmur 133. Kalau duduk diam bersama dengan rukun. Ayat 3. Permintaanmu akan dikabulkan. Tuhan akan memerintahkan berkat itu turun. Kalau kita duduk diam bersama dengan rukun. Mari kita lihat pada bagian yang lain. Dalam Injil Lukas, masih dalam kitab atau dalam Injil Lukas, pasal yang kelima. Bagaimana supaya bisa sehati? Ada satu peristiwa yang terjadi di sana. Lukas pasal yang kelima. Kita akan mulai dari ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat, coba perhatikan kalimat ini. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ada orang lumpuh. Kata firman Allah, ada orang yang datang bawa. Tidak dicatat apakah itu keluarganya atau teman-temannya. Kita bisa katakan ini adalah orang-orang yang mengasihi orang yang lumpuh ini. Digotong.
Kalau ingat supaya kita bisa paham, lihat kalau orang cedera di sepak bola. Ada tandu, kemudian 4 orang menggotong. Itu paling praktis untuk kita pahami. Dan 4 orang ini menggotong orang yang lumpuh. Lihat banyak orang. Ya sudah. Belum rezekimu, belum waktumu, yuk pulang. Betul? Maaf buka jalan, ada orang sakit yang di depan katakan gua juga lagi sakit. Orang lumpuh di depan juga lagi pakai tongkat, gua juga lumpuh nih separoh. Sabar. Apakah 4 orang ini akan berkata, memang belum waktumu sembuh? Kalau ada teman-teman kita mau datang ke gereja, ya memang belum saatnya. Sabar. Atau kita akan seperti 4 orang ini cari akal. Yang penting dia ketemu dengan Yesus. Hebat. Kalau 1 orang saja berkata, capek gua ngangkat ke lantai 2. Oh Tuhan, kalau ada eskavator atau forklift, enak. Turun. Ini 4 orang menggunakan tandu. Saya tidak tahu apakah dia mengikat orang yang lumpuh itu supaya tidak melorot jatuh. Tapi 4 orang ini bekerja sama. Ini namanya seia sekata. Bagaimana mengelola pelayanan ini? Saya yang paling capek. Dia mah tinggal duduk tenang. Guanya jam doa belum kebaktian udah duduk berlutut. Dia belum datang. Oh Tuhan, makan tulang betul tuh orang. Itu di sana. Saya puasa, dia tidak. Tapi paling banyak tampil dia. Mulai timbul kecemburuan iri hati. Paling enak dia. Dia tampil. Padahal maaf, malasnya minta ampun. Kalau ada dalam pikiran kita, maka kita akan memikul sendiri jadi berat. Tapi kalau kita lihat tujuan untuk orang itu supaya dia bisa sembuh, kita datang terlebih dahulu dan mulai berdoa, Tuhan ada jiwa-jiwa yang akan datang beribadah kepadamu. Buatlah mereka berjumpa dengan Tuhan. Wow, itu luar biasa. Itu memikul secara bersama. Tujuan berjumpa dengan Yesus. Kalau 4 orang ini ada 1 saja yang keberatan. Ngangkat mic ini, kalau hati nggak beres, ini akan terasa berat sekali. Ibu-ibu, kalau lagi kesel sama suami minta tolong ambil dong dompet gua di situ. Ambil sendiri. Hati jadi berat. Kenapa? Lagi kesel. Beberapa waktu yang lalu, saya diminta pelayanan di daerah Sumatera. Di sebuah desa. Saya iakan. Hampir 7 jam dari ibu kota provinsi perjalanan. Ya 5 jam lah. Berangkat 3:30 dari rumah 3:30 subuh. Karena pesawat jam 6 pagi. Saya minta istri saya bawa. Saya di samping. Kapan lagi jadi bos? Ada supir. Istri bawa. Anak saya di belakang menemani karena akan pulang bareng. Bahwa udah nyampe bandara di gerbang. Saya katakan begini. Yang tas saya mana? Tas yang saya, di situ ada handphone, ada dompet semua. Langsung perintahkan kepada anak, tolong lihat tas papa. Ada di belakang, nyalain lampu. Nggak ada. Ini sudah di depan bandara. Nyalain lampu dim, periksa baik-baik. Anak sudah pakai senter lampu, handphone pak nyala lampu
mobil nggak kelihatan keterlaluan. Tas lagi, tas yang dibawa ini kan gede banget sebenarnya. Nggak ada, Pak. Istri saya katakan, Papa yuk kita balik yuk. Dengar kalimatnya, yuk kita balik. Ini sudah 4:30. Pesawat jam 6. Oh Tuhan Yesus. Anak saya katakan, boleh nggak Pak? Saya boarding, Papa muter. 1 jam perjalanan ke bandara. Istri saya katakan ganti. Michael Schumacher kalah, saudara. Saya lepas anak saya. Mulai pas keluar tol. Di depan kontainer. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Ini pagi-pagi kok pada rame. Mau lewat kontainer mobil banyak. Oh Yesus, saya diam. Saya kencengin lagunya. Tetap nyampe di tempat 4 jam hampir 4:30. Jam 5 nyampe. Oh Tuhan Yesus. Tapi saudara tahu? Tidak ada satu kata pun dari istri saya berbicara. Dia diam. Saya sudah mulai pasrah. Teledor. Enggak teliti. Ingin mendengar perkataan istri. Itu biasa di sana. Kalau di sini enggak. Udah ngambil, tetap buka, ambil. Sudah dapat semua, balik ngeng. Saya nyampe. Istri saya katakan begini. Tuhan memberkati pelayanannya yang tepat waktu. Terima kasih. Semua berjalan dengan baik. Saya masuk, saya nyampe, langsung jalan ke pesawat. Kayak nunggu saya. Tapi yang saya cerita bolak itu 1 jam lebih. Tidak ada satu kata pun dari istri saya katakan begini. Dasar memang. Itu kan biasa suami yang marah ya. Kalau ada ketinggalannya. Udah tahu gini buru-buru. Gak teliti. Tahu-tahu Ragunan muncul. Apa pendapat kita? Lihat tujuan. Ada kasih Kristus. Sampai di tujuan saya katakan terima kasih yang untuk doanya. Saya sudah mendoakan pelayanan Papa. Tadi gak marah? Jujur tidak. Kalau satu orang keberatan, tujuan tidak tercapai. Haleluya. Apakah ada di antara kita mulai tidak sepakat lagi? Apakah di antara kita ketika kita berjalan tidak lagi seirama seperti kita melakukan seia sekata dalam perjanjian ikatan janji pernikahan yang kudus. Di waktu susah. Di waktu kaya, di waktu senang, di waktu sehat. Dan janji itu dia ingat terus. Di waktu kaya, di waktu sehat, di waktu senang. Dia gak akan sebut di waktu susah, di waktu sakit dia akan sebut. Ketika tidak mencapai standar dalam rumah tangga seperti yang dia inginkan. Dia boleh menggerutu, kok begini yang menikah. Dulu kamu panggil saya pacaran yang pas menikah, oi, pakai mata enggak? Oh Tuhan Yesus, pantas banyak anak-anak muda enggak mau menikah dulu. Dia takut dia lihat papanya, oi, pakai otak enggak? Dia tunda-tunda. Kalau sini enggak, sini kan panggil halo yang. Amin. Ketika kita berjalan, baiklah kita seia sekata. Supaya tujuan Kristus itu jadi bagian kita. Supaya apa yang diinginkan Tuhan, jangan ada perselisihan, tidak jadi bagian anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Jadilah dalam perjalanan hidup pribadi kita. Kita punya hati seia, sepikir sama seperti Kristus bagi kita. Ayat terakhir, puji Tuhan. Filipi
Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Mari kita akan lihat secara bersama. Ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu sepikir, seperasaan dalam Kristus Yesus? Ayat 6 penjelasannya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apa itu seia, sekata, sepikiran, seperasaan dengan Kristus? Misi Tuhan. Ketika Tuhan turun menjadi manusia untuk menyelamatkan. Itu seide. Ada satu program dari surga untuk menyelamatkan manusia. Merendahkan diri. Kata ini akan menghilangkan kata perpecahan, perselisihan. Kalau ada di antara kita tidak mau merendahkan diri, kita tidak akan sama seperti Kristus. Ego muncul, kesombongan muncul. Dia itu Tuhan. Dia merendahkan diri, mencari kita. Maka kita diselamatkan. Ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan ini saya datang kepada Tuhan. Maka akan ada orang lain diselamatkan. Keluarga kita diselamatkan. Doa-doa kita dijawab Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kasih dari surga melingkupi tempat ini. Puji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir.
mengalir memenuhi hidupku. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, kalau Bapak Ibu duduk secara bersama boleh berpegangan tangan. Kalau ada anak-anak boleh berpegangan tangan sambil menyanyikan pujian ini. Dan kita akan berkata, kasih Tuhan ada bagi keluarga. Nyanyikan pujian ini supaya kita bisa seia sekata, sehati sepikir. Ada yang salah kita katakan ampuni saya Tuhan. Kami akan secara bersama-sama mencapai tujuan bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir, kasih dari tempat tinggi. Haleluya, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Sebelum saya berdoa, kalau ada yang salah katakan ampuni saya. Haleluya, Tuhan berkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan kami menggenggam pasangan kami, keluarga kami. Kami ingin secara bersama sehati sepikir. Kalau ada yang salah, ada beda pendapat yang tidak dapat menyelesaikan persoalan, Tuhan ampuni kami. Biarlah kasih Tuhan turun bagi setiap pribadi, keluarga demi keluarga, setiap anak-anak-Mu. Menjadi bagian umat Tuhan, menjadi bagian keluarga demi keluarga. Supaya apa yang diminta kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang dinaikkan dalam bentuk doa kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi yang seia sekata dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Keri atas pemberitaan firman-Nya. Kiranya Engkau berkati. Dan sebelum kita akan masuk dalam persembahan, saya undang Bapak Ibu Teresia untuk bantu pimpin dalam doa. Ibu Hongling untuk pimpin dalam doa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, segala pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman pada pagi hari ini. Kami diajar Tuhan untuk kami memiliki hati yang sehati sepikir, baik dalam berjemaat, dalam keluarga, dalam hubungan antara sesama kami. Biar kiranya Tuhan Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan bukan saja sebagai pelaku, tapi sekaligus kami dapat bukan sebagai saja pendengar, tapi sekaligus sebagai pelaku ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Bapak Keri Soda yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan syukur atas apa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau berkati dan sucikan, kuduskan persembahan kami ini ya Bapak, agar dapat menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya.
Haleluya, amin. Baik, selagi kolektor dipersembahkan, mari kita naikkan pujian andai kata semua selamat memberi. Atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Mari kita tamatkan ibadah kita pada malam ini, dan sesuai tadi kata Pak Gunandi, boleh yang berulang tahun boleh maju ke depan, nanti Bapak Anda akan bantu dalam doa. Mari kita angkat pujian, kita bangun berdiri, besar anugerah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh bersama-sama memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berterima kasih karena ini adalah waktu lagi bagi kami dapat memanggil Tuhan dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi yang telah bersama-sama memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, di hadapan umat Tuhan dan di hadapan Tuhan berdiri anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang berhari ulang tahun di bulan ini Tuhan. Umur kami ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan menambahkan usia bagi kekasih-kekasih kami, Tuhan memiliki rencana yang indah di tahun-tahun yang berjalan. Tangan Tuhan yang kuat sempurna itu telah memberkati perjalanan umat-Mu yang berhari ulang tahun di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun yang berjalan, tangan Tuhan yang sama memberkati, menggenggam, menolong dan membela. Membawa dari mujizat kepada mujizat Tuhan. Oleh karena Tuhan memiliki rencana untuk menjalani di tahun-tahun yang berjalan. Diberkatilah setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadi bagian anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin perjalanan kami tiba di tempat tujuan dengan selamat, sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Berkati Ibu Gembala dan keluarga. Sehat-sehatkan oleh Tuhan. Dan pakailah dalam rencana Tuhan yang indah. Oleh sebab itu pulanglah dengan membawa berkat Tuhan.
pulanglah dengan membawa mujizat Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan, dan umat Tuhan diberkati di dalam kasih Allah Bapa kita, dalam kasih Tuhan Yesus. Kekuatan Allah Roh Kudus menjadi bagian umat Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin.